Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman memanfaatkan waktu pulang kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal di Selawi menuju ke rumah saya di Klinik Monas Woncare Talang Tegal. Saya pengen menyampaikan sebuah materi tentang indikator luka disebut sembuh. Sebenarnya luka disebut sembuh itu jika bagaimana, bila mana, atau dalam kondisi seperti apa sih luka itu disebut sembuh. Sebenarnya pertanyaan ini sering juga ditanyakan nih oleh keluarga pasien atau oleh pasien. Sudah sembuh belum sih? Sembuhnya kalau bagaimana sih? Karena mungkin pertimbangan banyak hal ya. Karena sudah lama variabel waktunya, misalnya sudah sekian minggu, sudah sekian bulan. Ini sembuhnya kapan sih? Atau mungkin sudah habis banyak finansialnya untuk berobat, biaya berobatnya sudah habis sekian juta. Mungkin kan pertimbangan-pertimbangan oleh donaturnya ya yang membiayai perawatan luka. Ini sembuhnya kapan nih? Sudah habis sekian juta, apakah masih membutuhkan biaya tambahan lagi? Butuh sumber dari mana? Apa mau minjem sini sana dan sebagainya kan? Itu kadang sering ditanyakan nih, sembuhnya kapan nih? Disebut sembuh kalau bagaimana. Nah sebenarnya kalau kata-kata sembuh kapan itu kan sudah ada hari perkiraan sembuh ya, atau HPS. Kita kan bisa menghitung, melakukan estimasi kira-kira sembuhnya berapa kali perawatan, atau berapa hari kalender, atau berapa minggu, seperti itu. Cuman yang namanya HPS, hari perkiraan sembuh itu kita asumsikan jika tidak ada penyulit kesembuhan. Jadi kalau mulus-mulus saja nanti perkiraan sembuhnya adalah sekian minggu. Tetapi faktanya begitu kita menjalani perawatan luka modern itu kan ada beberapa keunikan nih. Oh ternyata pasiennya nggak mau makan. Oh ternyata pasiennya stres. Oh ternyata ada kesulitan vaskularisasi. Oh ternyata ada penyakit-penyakit penyerta yang baru ketahuan sekarang. Oh ternyata antibiotiknya ini nggak mempan atau kumannya resisten terhadap antibiotik dan antibiotiknya sulit untuk didapatkan yang direkomendasikan atau yang peka gitu. Atau oh ternyata gula darahnya kok naik turun tak terkendali dan sebagainya. Lah itu kan bisa akhirnya meleset HPS yang sudah kita perkirakan. Bisa jadi molor waktu kesembuhannya, atau bisa jadi malah tambah singkat juga bisa. Ternyata setelah berobat di Klinik Monas misalkan, wah ternyata lukanya membaik cepat, malah lebih cepat lagi sembuhnya daripada hari perkiraan sembuh. Ternyata pasiennya juga kooperatif, kondisi psikologi dan batinnya juga happy-happy aja, terus mau nuruti aturan makan, doyan makan, terus gulanya juga terkendali dan sebagainya. Itu akhirnya perkiraan sembuhnya itu ternyata bisa lebih cepat daripada yang sudah diperkirakan. Nah itu tentunya kabar yang baik kalau misalkan sembuhnya lebih cepat daripada hari perkiraan sembuh. Nah bicara mengenai sembuh itu sebenarnya indikatornya apa? Bukan dari waktunya sebenarnya. Bukan berarti kalau sudah sekian bulan berarti pasti sembuh, ya nggak mesti. Atau kalau sudah habis sekian juta pasti sembuh, ya nggak mesti. Satu-satunya indikator yang benar-benar objektif yang melukiskan bahwa pasien itu lukanya sembuh, ya kondisi lukanya itu sendiri. Seperti tadi saya katakan, orang awam juga sebenarnya bisa jawab ya saat lukanya udah nutup rapat terus sembuh, oke. Tetapi secara teknis akan saya jelaskan ya dengan ilmu perawatan luka modern. Sebenarnya indikator luka disebut sembuh itu jika ya sudah menutup. Menutup itu baik penyembuhan luka tipe primer maupun sekunder. Kalau luka penyembuhan tipe primer itu kan kayak luka yang habis dijahit, luka akut misalkan terus dijahit, berarti tidak membutuhkan jaringan baru yang ditumbuhkan. Itu kan tinggal rapat seperti itu, berarti tidak memunculkan epitelisasi, tidak perlu menumbuhkan kulit baru. Tetapi penyembuhan tipe sekunder itu membutuhkan pertumbuhan kulit baru, misalkan luka habis kecelakaan atau luka kronis yang menimbulkan jaringan mati, jaringan matinya harus terbuang. Nah karena ada kulit yang terbuang kan berarti harus menumbuhkan kulit baru, seperti itu. Nah baik tipe primer maupun sekunder yang namanya luka disebut sembuh ya kalau primer berarti saat misalkan luka jahitan, saat jahitan itu antara kulit dengan kulit sudah rapat, terus setelah itu tidak memungkinkan timbulnya luka lagi. Artinya kalau jahitannya dibuka tidak mangap lagi, tidak ngebuka lagi. Ya, itu artinya nempelnya kulit dengan kulit setelah dijahit itu sudah cukup kuat. Meskipun nanti jahitannya dicabut benangnya, maka aman, bukan berarti malah mangap lagi, mengebuka lagi. Terus meskipun sudah dicabut jahitannya, bekas tanamnya si benang itu tadi dicabut, otomatis kan ada luka-luka mikro, luka-luka yang kecil. Itu pun juga harus sembuh dulu. Itu pun harus rapat dulu baru kita katakan sembuh, seperti itu.
Tidak hanya luka utamanya yang tadi dijahit, tetapi bekas masuknya si jarum si benang jahit itu juga setelah kita cabut benangnya. Kalau misalkan benangnya itu memang harus dicabut ya, bukan benang yang ditanam di situ terus bergabung menjadi homogen, menjadi jaringan tubuh kita. Artinya misalkan benang yang berwarna hitam, saya katakan seperti itu benangnya harus dicabut untuk jahitan luar, maka bekas jahitannya itu juga sudah rapat kembali, itu baru disebut sembuh. Itu untuk luka yang jahitan atau penyembuhan tipe primer. Kalau tipe sekunder, berarti epitel yang ditumbuhkan itu sudah kuat, berarti tidak memungkinkan timbulnya luka lagi kalaupun tanpa balutan. Selama ini dibalut kan juga untuk melindungi. Tapi kalau epitel yang baru terbentuk, yang sudah terbentuk itu tidak luka lagi tatkala tanpa balutan, artinya sudah kuat meskipun dia misalkan ada abrasi, gesekan atau ada trauma benda tumpul pun aman-aman saja, tidak luka lagi, berarti itu epitelnya sudah cukup kuat dan kita bisa menyebutnya dengan sembuh. Sudah cukup kuat itu artinya dia melindungi dirinya sendiri, tidak bakal terkoyak lagi. Dia juga melindungi jaringan-jaringan di bawahnya dari trauma-trauma dari luar. Ya, seperti itu. Dia sudah bebas dari balutan, tidak perlu balutan lagi, tidak perlu kontrol lagi, tidak perlu konsultasi lagi. Tinggal masuk fase maturasi atau pematangan jaringan. Fase pematangan jaringan, baik yang luka primer, tipe primer atau penyembuhan tipe sekunder, itu sudah kita bisa memasrahkannya kepada pasien, kepada penderita ataupun keluarga penderita. Karena fase maturasi, pematangan jaringan itu sudah tidak perlu balutan sama sekali. Tata laksana fase maturasi atau pematangan jaringan, ya tinggal kita menjaga kelembaban. Misalkan pasiennya nanti disuruh ini untuk menjaga kelembaban, misalkan dioleskan beberapa salep tertentu yang mengandung kelembaban tertentu atau mengandung nutrisi tertentu. Misalkan mengoleskan salep, mengoleskan oil atau baby oil, VCO atau minyak-minyakan tertentu, atau menggunakan salep yang direkomendasikan oleh dokter spesialis kayak, atau menggunakan hand body kayak dan sebagainya. Intinya itu adalah perawatan-perawatan untuk terus melembabkan dan memberikan nutrisi. Nah, itu kan sudah tanpa pemantauan tenaga kesehatan bisa. Artinya ya udah dilakukan di rumah saja. Makanya disebut sembuh itu kalau sudah siap masuk ke fase maturasi. Jadi sudah melewati fase proliferasi, sudah tumbuh, baik tumbuh granulasinya, dagingnya maupun epitelisasinya sudah rapat, maka disebut sembuh. Jadi status sembuh itu diberikan pasca melewati fase proliferasi dan masuk fase maturasi, seperti itu. Setelah dinyatakan sembuh, silakan pasien pulang, tidak kontrol lagi. Fase maturasinya diserahkan perawatannya kepada pasien maupun keluarga pasien. Seperti itu ya gambarannya. Nah, yang namanya fase proliferasi, tadi saya katakan fase proliferasi harus tuntas dulu, baru pasien disebut sembuh. Kalau fase proliferasi atau fase tumbuhnya juga belum selesai, granulasinya belum optimal, ya otomatis kalau dagingnya belum naik ke atas, si kulit nggak mau nutup. Atau bahkan kejadian si granulasinya overgranulasi, tumbuhnya si daging malah melebihi tingginya kulit normalnya, itu juga malah menghambat. Nah, jadi pertumbuhan daging itu sampai titik optimal yaitu sejajar dengan kulit normal. Setelah itu barulah kulit mau tumbuh. Dagingnya sudah tumbuh optimal, lalu kulit baru atau epitelisasi yang warnanya putih atau pink, merah keputihan, itu barulah mau tumbuh dari tepi luka. Epitelisasi itu tumbuhnya dari tepi luka, bukan dari tengah. Kecuali kita melakukan tindakan-tindakan bedah, tanam kulit di tengah, itu bisa. Kulit munculnya tiba-tiba di tengah itu seperti itu karena ditanam. Misalkan ngambil jaringan dari kepala atau ngambil dari kulit lain, misalkan ya kayak skin graft atau model-model mini punch graft seperti itu. Itu artinya kita tidak menunggu epitelisasi yang muncul dari tepi luka, tetapi kita langsung potong kompas, langsung kita tanamkan di tengah-tengah luka, tiba-tiba muncul kulit. Itu bisa saja terjadi. Tetapi dalam penyembuhan normal tanpa tindakan bedah-bedah seperti itu, berarti kita memang harus menunggu
Epitalisasi itu muncul dari tepi luka. Nah, nanti diameter lukanya tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah rapat, tambah rapat, tambah rapat, seperti itu. Setelah rapat, benar-benar rapat, dan dipastikan itu kuat, tebal, jaringannya tidak kembali luka, jaringannya tidak ada luka-luka kecil-kecil mikro-mikro, entah itu sisa jahitan dan sebagainya, jaringannya cukup melindungi jaringan di bawahnya, jaringannya cukup kuat untuk menghadapi gesekan, abrasi, benturan, benda tumpul, dan sebagainya dari luar. Itulah baru kita katakan sembuh, aman, tidak usah dibalut lagi, tidak usah kontrol lagi. Kalau belum sampai tahap itu, belum sampai indikator itu, maka belum disebut sembuh. Anda tidak boleh putus obat, putus perawatan luka. Anda lanjutkanlah sampai dengan tahap itu, sampai ada indikator itu, Anda baru disebut sembuh. Saya katakan sangat berbahaya untuk drop out atau tidak kontrol lagi bagi para pasien. Pasien saya harapkan sampai dengan luntas, sampai benar-benar indikator ini terpenuhi, Anda disebut sembuh, silahkan lanjutkan perawatan di rumah untuk fase maturasi atau pematangan jaringannya. Gitu ya guys, jadi ini mohon perhatian kepada semua pasien untuk bisa menuntaskan sampai dengan indikator sembuh ini ada. Jangan memutuskan sendiri, ya udahlah, cukup kata kamu sendiri, bukan kata orang yang profesional terhadap perawatan luka ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.